Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ya, insyaallah kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan penjelasan manasik al-hajj, manasik haji. Dan kita sambung pembahasan kita yang sudah lewat berkaitan dengan miqat. Miqat sebagaimana sudah dijelaskan ada dua macam, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani sudah kita jelaskan untuk haji ada 3 waktu, yaitu mulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sebagian ulama ada yang mengatakan waktu pelaksanaan haji itu sampai 1 bulan penuh, bulan Dzulhijjah. Artinya dari mulai Syawal, Dzulqa'dah dan 1 bulan Dzulhijjah. Sebagian yang lain mengatakan tidak seluruh Dzulhijjah, tetapi hanya sampai batas 13 Dzulhijjah, batas maksimal hari tasyrik. Ya, masing-masing punya pendapat karena ada konsekuensinya ya bagi yang mengatakan waktu haji itu sampai akhir bulan Dzulhijjah, maka ini ada kelonggaran bagi mereka di saat pelaksanaan ibadah haji ada uzur sehingga terhalang dari pelaksanaan rukun haji seperti tawaf al-ifadhah bagi para wanita di tengah-tengah pelaksanaan haji mereka haid ya, maka bisa menunggu sampai bahkan selesainya hari tasyrik. Taib itu berkaitan dengan miqat makani atau miqat zamani, miqat waktu. Adapun miqat makani, miqat yang berkaitan dengan tempat, ya sudah dijelaskan ada 5. Ya, ada Dzulhulaifah untuk miqat penduduk Madinah, kemudian ada Juhfah penduduk Syam, kemudian Yalamlam untuk penduduk Yaman, kemudian ada Qarn Manazil untuk penduduk Najd yaitu Khalij, ya Gulf, Teluk dan sekitarnya. Setelah itu ada Dzatu Irq, yang kelima adalah Dzatu Irq untuk penduduk Irak. Dan semua itu adalah bukan hanya khusus untuk para penduduk yang tadi disebutkan, tetapi siapapun yang melewati miqat tersebut bukan dari penduduk asli sana juga harus melaksanakan ihram, ya, menjelaskan niat ibadah hajinya ataukah umrahnya. Oleh karenanya dijelaskan oleh ulama, orang-orang yang melewati miqat ini ada beberapa keadaan. Yang pertama yaitu yang melewati miqat tempat, ya, miqat makani. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yang melewati miqat tersebut, ya. Yang pertama, keadaan pertama ada orang-orang yang melewati miqat tersebut. Yang melewati miqat tersebut pun ada 2 macam. Ya, ada 2 macam orang yang melewati miqat makani ini. Yang pertama, mereka yang melewati miqat dengan niatan untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Lewat ke miqat, ya, niatnya memang untuk haji dan umrah. Maka hukumnya adalah mereka yang niat haji atau umrah melewati miqat ini wajib melakukan ihram dari miqat tersebut. Konsekuensinya siapa yang meninggalkan ihram dari miqat tersebut yang sudah disebutkan, ya, lewat tanpa ihram, maka dia terkena kewajiban dam. Ya, kewajiban apa? Denda dam, yang menyembelih seekor kambing nanti di Makkah. Dan itu tentunya jika seseorang melakukannya, ya, dia baru sudah jauh, sudah sampai Makkah, nggak perlu lagi balik ke miqat, ya. Tetapi kalau baru jarak yang sangat dekat, dia diharuskan kembali. Misalnya baru beberapa kilometer, ya, kemudian diingatkan, tadi kita belum ihram, kembali saja. Ya, jika memungkinkan keadaannya, jika yang lewat darat, ya. Jika lewat darat itu lebih mudah tentunya untuk kembali ke
ke miqat, ya. Dan jika kembali maka tidak ada dam, ya, tidak ada dam. Taib. Kemudian dalilnya tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahunna lahunna, maksudnya miqat ini, miqat makani ini adalah untuk para penduduk miqat tersebut, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin, dan juga untuk orang-orang yang bukan dari penduduk miqat tersebut, ya, yang datang melewatinya. Lalu Nabi jelaskan alasannya, liman kana yuridul hajj wal umrah, untuk semua orang yang ingin apa? Melaksanakan haji dan umrah. Catatannya adalah yang berniat haji dan umrah lalu lewat miqat tersebut, maka harus ihram. Ihram, ingat ya, nanti akan dijelaskan. Ihram itu bukan memakai kain ihram, tetapi seseorang mengatakan di miqat tersebut labbaika umrah atau labbaika hajjan. Itu yang dimaksud dengan ihram. Tapi yang kedua, yang lewat miqat tersebut, miqat makani tersebut, tapi tidak berniat, ya, tidak ada niat dan azam yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Seperti seseorang, ya, mau berkunjung ke rumah saudaranya atau koleganya, ke rumah temannya, ya, melewati miqat tersebut, tujuannya hanya untuk ziarah, untuk berkunjung, atau ada urusan bisnis. Maka lewat miqat tersebut tanpa ihram tidak ada masalah. Tidak ada dam, tidak dosa dan seterusnya. Tidak ada konsekuensi apapun. Tapi kalau seumpama dalam perjalanan bisnisnya atau dalam perjalanan ziarahnya ke rumah teman kah, atau tujuan-tujuan lainnya selain haji dan umrah, lalu berubah pikiran, ya, ada niatan baru untuk melaksanakan umrah dari tempat kawannya itu, misalkan adanya di Makkah, maka tentunya dia bisa langsung pergi ke tanah yang halal, yaitu seperti Tan'im, untuk melakukan ihram dari sana, ya, tidak perlu keluar ke miqat yang terjauh. Kemudian yang perlu dicatat bagi orang yang lewat miqat ini atau miqat makani ini, yang diharuskan ihram itu harus ada niat kuat. Jadi kalau ada keraguan-raguan, saya umroh enggak ya, nanti pas ke rumah teman ini umroh dulu atau enggak usahlah, itu masih ada ragu-ragu, maka tidak ada keharusan berihram dan tidak ada konsekuensi apapun baginya. Jadi yang harus ihram dari miqat yang sudah ada niat kuat untuk melakukan haji ataupun umrah. Yang kedua, tadi yang pertama itu melewati. Jadi misalnya ini di sini adalah miqat, orang dari arah sini lewat, ya, maka ini keadaannya tadi, yang niatnya haji atau umrah harus ihram dari sana, atau yang tidak ada niatan sama sekali atau ragu, maka ya tidak mengapa dia lewat tanpa dalam keadaan ihram. Yang kedua keadaannya adalah tidak lewat, tetapi posisinya sejajar dengan miqat. Maksudnya sejajar adalah dia ada di posisi di suatu tempat yang sebelah kanannya itu miqat atau sebelah kirinya miqat. Jadi dia ada pada suatu posisi, kalau ditarik garis ke arah kanan sana adalah miqat. Tapi saya nggak akan lewat sana, nggak ke kanan sana. Ya arah saya ke sana. Ya arah saya ke arah sana, miqatnya ke sana. Jadi tujuan saya ke Mekah itu ke sana, sementara miqatnya ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri. Nah, itu sejajar namanya. Atau dalam bahasa fuqahanya muhadzah. Nah, posisi yang seperti ini juga maka diharuskan seseorang untuk berihram saat pada posisi dia sejajar dengan miqat. Dan tolok ukurnya adalah dijelaskan oleh Syekh di sini Syekh Sami hafizahullah taala, beliau mengatakan yang dimaksud muhadzah itu patokannya adalah jarak dia dengan Ka'bah sama dengan jarak miqat dengan Ka'bah. Jadi saat dia di mana nih? Misalkan saat dia di posisi bersama rombongan
kalau dihitung ya jaraknya dengan Ka'bah, misalkan jaraknya sampai 200 km, 200 km. Lalu jarak terdekat miqat di tempat dia tempat dia berada yang sejajar dengannya itu adalah misalnya Madinah. Miqat Madinah apa? Zulhulaifah. Nah, jarak Zulhulaifah dengan Ka'bah juga misalnya ini. Itu adalah 200 km, maka di posisi itulah dia hendaknya apa? Berihram. Jadi kalau posisi dia dengan Ka'bah jaraknya 200 kilo dan juga jarak miqat terdekat dengan Ka'bah juga sama atau kurang lebih sedikit, maka dia diharuskan untuk ihram pada saat posisinya sejajar dengan miqat. Dan ini keadaannya seperti yang ihram dengan ketika melakukan ibadah haji atau umrah lewat transportasi udara. Ya. Tentunya tidak semuanya itu lewat di atasnya. Kalau dari Qatar itu tidak lewat Qarn Manazil, tidak. Tapi apa? Posisinya ada sejajar dengan arah miqat. Nah, nanti tentunya kapten akan kasih pengumuman bahwa sebentar lagi kita akan melewati atau sejajar dengan miqat. Nah, saat itulah orang-orang yang berniat haji dan umrah harus segera ihram, mengatakan labbaika umrah atau labbaika hajjan. Dan ulama mengatakan lebih baik dia ihram jauh dari arah miqat, artinya sebelum sampai kepada miqat, daripada lewat miqat dalam keadaan tidak ihram. Oleh karenanya sepakat ulama mengatakan bolehnya seseorang sejak dari rumah sudah berihram. Cuma konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Larangan-larangan ihram itu harus diperhatikan. Ya, jadi jika ada di antara bapak atau ibu sekalian misalnya punya pertimbangan, saya ingin segera saja ihram mulai sejak dari rumah. Yang lelaki suami sudah lepas pakaian pakaian berjahitnya, sudah pakai kain ihram semua, sebelumnya sudah mandi, pakai parfum dan seterusnya, maka berangkat ke bandara dalam keadaan seperti itu dan juga sudah mengatakan dari rumah labbaika umrah atau labbaika hajjan, maka sejak itu nggak boleh lagi cukur rambutnya, nggak boleh nanti pas lagi di pesawat pakai parfum, ya. Itu hati-hati dengan larangan-larangan ihramnya nanti akan disebutkan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau dikatakan boleh atau tidak, sepakat ulama mengatakan boleh. Ya, itu. Tapi kemudian keadaan yang ketiga berkaitan orang-orang yang melewati miqat ini, ada yang penduduk negeri itu tidak lewat miqat juga tidak sejajar dengan miqat. Dijelaskan oleh ulama di sini ada seperti saudara-saudara kaum muslimin yang dari negeri Sudan. Ya, mereka yang dari arah Sudan itu nggak lewat miqat juga nggak sejajar dari miqat. Maka mereka dijelaskan oleh ulama ihramnya itu dari Matar Jeddah, dari bandara Jeddah. Karena itu adalah tempat yang paling terdekat dengan miqat. Tapi bagi kita misalnya yang datang dari Qatar atau dari Indonesia ada miqatnya. Ya, kalau dari Indonesia kan ya Lam-Lam. Kalau dari sini adalah Qarn Manazil. Maka nggak boleh nunggu sampai tiba di bandara Jeddah baru ihram dari Jeddah. Karena Jeddah itu bukanlah miqat. Ya, bukanlah miqat. Yang keempat, keadaan berkaitan dengan miqat ini, ada orang-orang yang tinggal di antara Mekah dan miqat. Jadi ada tentunya di penduduk Saudi, orang-orang yang tinggalnya di daerah antara Mekah dan miqat, maka mereka ihram itu dari rumahnya. Ya. Jadi dia nggak perlu pergi cari miqat, ya kemudian dari sana berihram. Enggak, ihramnya dari rumahnya sendiri. Yang kelima, mereka yang tinggal di Makkah, di tanah haram. Maka untuk umrah mereka keluar ke tanah halal.
yaitu yang paling terdekat misalnya Tan'im untuk umroh. Pergi ke Tan'im yang dikenal dengan Masjid Aisyah radhiyallahu anha, pergi ke sana, ihram dari sana. Itu yang mereka yang tinggal di Tanah Haram di Makkah. Untuk umroh keluar ke Tan'im. Adapun untuk haji, umrohnya dari rumahnya. Ya, umrohnya dari rumahnya. Kenapa? Karena kata ulama, dalam ibadah haji dan umroh itu harus terkumpul padanya kegiatan ibadah yang terjadi di tanah haram dan di tanah halal. Ya. Kalau haji, ya tanah haramnya ya di Makkah, tanah halalnya di mana? Arafah. Jadi dalam rangkaian ibadah haji atau umroh itu harus tergabung di dalamnya ada pelaksanaan ibadah yang dilakukan di tanah haram dan juga ada di tanah halal. Sekarang pembahasan tentang ihram yang berkaitan dengan dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi yang dimaksud dengan ihram adalah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat masuk ke dalam ibadah. Ya, beribadah kepada Allah dengan niat masuk ke ibadah haji atau umroh. Itu yang dimaksud dengan ihram. Dengan menjelaskan status ibadah yang dia niatkan. Kalau niat ibadahnya adalah yang dia tuju adalah umroh, maka dia mengatakan labbaika umrah. Jika niat ibadah yang dia niatkan untuk dilakukannya adalah haji, maka dia katakan labbaika hajjan. Itu yang dimaksud dengan umrah. Dan ihram ini memiliki sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan. Sunnah ihram yang pertama mandi. Yang sunnah pertama adalah mandi. Ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi ketika hendak ihram. Kemudian setelah itu bersih-bersih dalam artian siapa yang mau potong kuku, ya kukunya saat itu panjang maka potong kuku, dan ini tentunya secara dalil tidak ada secara spesifik anjuran untuk potong kuku, potong kumis, cukur rambut, merapikan rambut, tidak ada. Tetapi ini adalah dalilnya qiyas. Nabi SAW menganjurkan untuk mandi, bersih-bersih. Nah, dikiaskan tujuan orang mandi-mandi apa? Bersih-bersih. Dan bagian masuk dalam kategori bersih-bersih adalah membersihkan ya kotoran yang ada di kuku dengan cara apa? Dipotong kukunya, atau kalau bulu ketiaknya sudah lebat boleh dicukur dulu dan seterusnya. Jadi sunnah yang pertama yang ada dalilnya itu adalah mandi, ya, mandi. Adapun potong kuku itu berdasarkan qiyas. Yang ketiga, memakai parfum, memakai minyak wangi yang dipakai di badan, bukan di kain ihram. Bukan di badan dan juga bukan disunahkan untuk dipakai di badan, bukan di kain ihram. Bukan di kain ihram. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait." Aku mengoleskan minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sebelum ihram dan setelah ihram, yaitu ketika tahallul, ya, ketika tahallul awal, ya, sebelum tawaf ifadah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memberikan keterangan bahwa beliau radhiyallahu anha yang memberikan minyak wangi Rasulullah SAW sebelum ihramnya, ya, dioleskan minyak wangi. Dan beliau mengatakan juga radhiyallahu anha, wa ka'anni anzur ila wabidil misk fi mafariki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Saking banyaknya, ya, misik, parfum misik kasturi yang beliau pakai
itu sampai terlihat cahaya ya kemilaunya di belahan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bagi bapak-bapak yang mau pakai minyak rambut dan wangi, minyak rambutnya itu wangi, nggak jadi masalah. Ya. Terus kalaupun mau dipakaikan ada minyak wangi di rambutnya juga nggak masalah. Dan catat juga, setelah pemakaian minyak wangi ini, lalu dalam perjalanan setelah ihramnya berwudu tentunya akan mengusap kepala, yang mana di situ akan bersentuhan dengan parfum tadi yang sebelumnya dipakai. Maka kata ulama, parfum yang terkena telapak tangan ya karena bekas minyak wangi yang dioleskan di rambut ataukah di tangan sebelumnya, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan ihramnya dan tidak ada denda sama sekali. Taib, itu yang ketiga sunnahnya. Yang pertama mandi, kedua bersih-bersih, potong kuku, cukur rambut yang ya harus dibersihkan. Yang ketiga adalah memakai parfum atau memakai minyak wangi, dan tentunya bukan di mana? Di kain ihram. Asy-Syaikh Sami hafizahullah taala mengatakan, "Wat tatayyubu 'indal ihram sunnatun fi haqqir rijal wan nisa." Memakai parfum itu sunnah saat ihram bagi laki dan perempuan. Memakai parfum itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan saat ihram. Pak Ustadz, bukannya perempuan gak boleh pakai parfum? Iya, kalau parfumnya menyengat. Karena dalam sunnah Aisyah radhiyallahu anha diperkenankan memakai parfum tapi yang raihahnya, wanginya itu tidak menyengat. Jadi perempuan, ibu-ibu boleh memakai, tapi ini jangan dipotong nih ya kalimatnya. Boleh pakai parfum dengan catatan aromanya yang ringan, yang lembut. Nggak boleh yang menyengat. Ya. Dan dijelaskan yang dimaksud dengan parfum laki-laki itu yang aromanya menyengat, yang kuat, dan warnanya juga terang. Ya, itu dahulu seperti itu, seperti yang za'faran, ya, misk, ya. Adapun parfumnya wanita, ya, dia nggak nampak warnanya dan baunya atau aromanya itu ringan. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah parfum yang kuat aromanya, ya wanginya sangat kuat jika dipakai ya di luar rumah. Ya. Itu yang dilarang karena akan menimbulkan fitnah. Karena akan menimbulkan fitnah, menarik perhatian para lelaki yang bukan mahramnya. Gitu, ya. Yang keempat, melepaskan semua pakaian yang berjahit. Semuanya. Ya, pakaian luar, pakaian dalam semua dilepaskan. Ini khusus untuk lelaki. Khusus untuk lelaki. Untuk perempuan di saat ihram diperkenankan menggunakan pakaian hariannya. Ya. Tidak disyaratkan harus mengikuti pakaian kain ihram seperti lelaki, karena ada kekeliruan ya, dan saya pernah lihat ada videonya di YouTube. Perempuan juga memakai kain layaknya lelaki memakai kain ihram, ya, dililit-lilit gitu, kemudian pakai jilbab, ya. Karena apa? Memahami bahwa yang namanya ihram baik laki-laki maupun perempuan harusnya dengan kain yang seperti itu, padahal tidak demikian. Jadi ibu-ibu boleh menggunakan abaya seperti halnya di hari-hari sebelum ihram, ya, dan tidak ada ketentuan warna tertentu. Tidak dikhususkan harus putih, tidak harus hitam, dan tidak ada warna apapun yang disunahkan di dalam pakaian ihram bagi wanita. Yang punya kain abaya hitam silahkan pakai. Jika ada pakaian warna putih ya juga boleh, dipersilahkan. Ya, tidak mengapa.
Tapi itu yang keempat, sunnahnya ketika ihram melepas semua pakaian yang berjahit, pakaian luar dan juga pakaian dalamnya. Yang kelima, disunahkan untuk memakai dua helai kain ihram, ya, izar dan rida. Izar adalah bagian kain yang untuk dipakai menutup bagian bawah, dan rida adalah kain, potongan kain yang kedua untuk menutupi tubuh bagian atas, dan ini disunahkan bagi laki-laki. Dan khusus untuk laki-laki ada keterangan khusus dari Nabi SAW, disunahkan memang yang berwarna putih. Ya. Hendaknya kainnya bersih, ya, tidak harus baru, ya, tidak harus baru. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah juga menggunakan kain ihram yang berwarna hijau, ya, berwarna hijau. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa bil baiti muttabi'an bi burdin akhdar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tawaf di Ka'bah dalam keadaan ittiba', menggunakan burdah warna hijau, ya. Jadi pernah Nabi SAW menggunakan kain selain warna putih. Artinya kain ihram juga tidak harus putih. Jadi jangan nanti ada kawan-kawan yang menggunakan kain ihramnya warnanya coklat misalnya, jangan diingkari, ya. Wih, antum kok aneh nih pakainya warna ihramnya coklat, atau mungkin kainnya warnanya hitam atau warna hijau. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Tidak mempengaruhi keabsahan ihramnya. Baik, berikutnya saat ihram, tentunya ini terkadang, ya, terbersit di dalam benak ibu-ibu nih, ya. Karena ibu-ibu itu punya keadaan spesial, khusus, karena datang waktu bulanannya, ya, haidnya. Dan ini fitrah bagi wanita, setiap bulan datang haid. Maka bagaimana dengan mereka yang memutuskan untuk tidak mengkonsumsi pil penunda haid? Ya, karena kemungkinan jadwal hajinya atau umrohnya akan bertepatan dengan haidnya. Dan dia memutuskan, saya lebih baik tidak minum pil penunda atau penahan haid, ya, dengan pertimbangan ini dan ini, gitu. Jawabannya tentu itu afdal. Lalu apa yang harus diperhatikan kalau tidak meminum obat, ya, penunda haid? Yang pertama tentunya adalah saat di miqat, supaya nanti ibadah hajinya, ya, tidak terganggu dengan datangnya haid. Artinya terganggu di sini adalah dia harus nunggu lama karena haidnya belum berhenti, dia masih dalam keadaan ihram, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maka seorang perempuan boleh mengucapkan syarat dalam ihramnya, ya. Kalimat syaratnya seperti ini: in habasani habis famahilli haitsu habastani. Di miqat, ibu-ibu yang tidak menggunakan pil, ya, atau obat penunda haid, bilang, ya, saat di miqat kemudian mengucapkan labbaika umrah atau labbaika hajjan, lalu disambung dengan kalimat in habasani habis. Jika saya tertahan dengan, ya, sesuatu apapun itu, apakah saya sakitkah ataukah saya haidkah, apapun alasannya, in habasani habis, jika saya tertahan dengan suatu hal, famahilli haitsu habastani, ya Allah, tempat tahalulku adalah saat aku terhalangi itu, ya. Atau waktu tahalulku adalah saat aku terhalangi itu. Misalnya ada seseorang, ya, saat pelaksanaan haji, qadarullah terkena musibah, harus dirawat di rumah sakit,
Ya, tiba-tiba ada keadaan kesehatan yang nggak bisa membuatnya dia melanjutkan haji, harus dirawat di luar tanah haram jauh, ya, ditransfer, dan itu membutuhkan waktu lama, bahkan bisa sampai selesai waktu apa? Haji. Maka dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak harus menyembelih hadiu. Dan kondisi dia saat ditransfer ke rumah sakit yang jauh atau dia dilakukan perawatan, maka dia sudah langsung boleh selesai dari hajinya. Karena apa? Dia sudah mensyaratkan di awal saat dia ihram. Gitu. Ataupun karena haid, ya. Ini tentunya yang memilih untuk tidak mengkonsumsi pil penahan haid. Dan ulama memberikan fatwa bolehnya wanita mengkonsumsi atau meminum obat penunda haid, ya, setelah berkonsultasi dengan dokter yang terpercaya, ya. Karena apa? Di dalam Islam itu diperhatikan kemaslahatan jiwa. Jika memang itu akan membahayakan jiwanya atau kesehatannya, maka tentunya itu tidak dilakukan. Tapi kalau kata dokter, ini nggak masalah, ya, dalam jangka waktu sekian hari ke depan, insya Allah tidak mengganggu kesehatan ibu atau bahkan tidak akan ada efek panjangnya, maka itu dibolehkan. Ya. Ya, berikutnya itu tadi mana? Gak bunyi. Jadi itu tadi ada namanya syarat, ya. Tapi syarat ini nggak ada keharusan, ya. Mau mengucapkan syarat silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Ya, bukan bagian daripada sunnah, juga bukan suatu kewajiban atau bukan syarat daripada ihram. Yang mau mensyaratkan silahkan, jika tidak juga tidak masalah. Ini tergantung keadaan masing-masing. Ya, mungkin dalam perjalanan tiba-tiba Bapak merasakan kurang sehat, ya, dan paling tahu keadaannya sendiri, ya, masing-masing tahu keadaannya sendiri-sendiri. Kayaknya saya agak berat ini, beberapa hari kemudian barangkali takut-takut, ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, kayaknya saya lebih baik bersyarat, ya, mengucapkan syarat tadi, maka itu dibolehkan. Sekarang pembahasan berikutnya mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram. Nah, ini penting harus dicatat. Mahdzuratul ihram itu apa-apa yang dilarang bagi seorang muhrim untuk dikerjakan saat ihramnya. Mahdzuratul ihram adalah larangan-larangan yang dilarang untuk dilakukan oleh para muhrim atau orang-orang yang muhrim. Dan dia ada 9. Yang pertama, al-jima' fil farj, yaitu berhubungan badan, ya, suami istri di kemaluan. Ini secara spesifik disebut berhubungan badan di kemaluan. Ya, itu yang dimaksud dengan jima' yang menjadi larangan ihram. Dan ini adalah larangan yang terberat. Larangan yang terberat. Jika jima' hubungan badan ini terjadi sebelum tahallul awal di ibadah haji, maka baginya 5 konsekuensi hukum. Ada 5 konsekuensi harus ditanggung. Karena ini paling berat ini. Catat, jika terjadi jima' hubungan badan sebelum tahallul awal, nanti akan dijelaskan tahallul awal itu apa. Jika terjadi jima' sebelum tahallul awal, maka dia harus menanggung 5
keadaan. Yang pertama, konsekuensinya menanggung dosa, berdosa. Yang kedua, hajinya rusak, selesai hajinya, artinya rusak. Bukan berarti kalau rusak dia langsung boleh pulang ke Indonesia atau ke tempat tinggalnya, enggak. Dia harus tetap selesaikan ibadah hajinya. Karena Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Selesaikanlah ibadah umrah dan haji lillah. Walaupun rusak sudah hajinya, ya ibarat mah kalau sholat ini lagi sholat ngobrol, ya atau bicara atau ketawa, batal kan? Itu larangan-larangan sholat itu. Bedanya kalau untuk ibadah haji, ada larangan-larangan jika dilakukan ibadah hajinya rusak, tapi tetap harus diselesaikan ibadah hajinya. Karena Allah sendiri mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah. Karena Allah. Jadi walaupun sudah rusak ibadah hajinya harus dilanjutkan. Ya. Nah, itu nanti pada konsekuensi yang ketiga. Jadi yang pertama yang harus ditanggung adalah dosanya, yang kedua hajinya rusak, yang ketiga wajib melanjutkan ibadah hajinya. Ini yang harus dia tanggung. Walaupun rusak dia harus teruskan ibadah hajinya. Yang keempat, wajib diqadha pada tahun berikutnya. Tuh, ada berat kan? Ada qadanya kayak puasa yang jima di siang hari Ramadan, ada ininya enggak, kafarannya enggak? Ada. Kafaratnya adalah melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan qadha malah 2 bulan berturut-turut. Nah, ini sudah hajinya rusak, harus tetap diselesaikan proses ibadah hajinya. Ditambah yang keempat, harus diqadha. Harus diqadha tahun berikutnya. Nah, kalau begitu ya siap-siaplah tabung-tabung untuk apa? Ibadah hajinya lagi. Ya. Yang kelima, wajib membayar fidyah berupa seekor onta. Kalau fidyah yang lain, yang nanti selain hubungan badan suami istri, itu kambing, seekor kambing. Adapun hubungan badan itu damnya atau fidyahnya adalah menyembelih seekor onta, yang lebih mahal lagi. Itu 5 konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan larangan yang pertama ini, yaitu hubungan badan, jima di saat haji sebelum tahallul awal. Adapun jika jima atau hubungan badan ini terjadi setelah tahallul awal, maka hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, tidak rusak. Tetapi dia masih tetap harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah tadi yang seekor unta, menyembelih seekor unta. Dan kalau itu terjadinya sebelum tawaf ifadah, dia harus memperbaiki ihramnya. Dia pergi ke tanah halal untuk ihram lagi. Ini kalau apa? Terjadinya setelah tahallul awal. Ya, hajinya sah, tidak rusak, tapi ulama menganjurkan untuk dia keluar ke tanah halal untuk ihram dari sana. Taib, yang kedua, larangan ihram. Yang kedua adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, maka ini termasuk larangan ihram. Kalau keluar mani karena mimpi basah, maka tidak ada kewajiban apapun. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang dengan sengaja mengeluarkan mani dengan sengaja dalam keadaan sadar, maka baginya dam berupa seekor kambing, menyembelih seekor kambing. Sebagian yang lain mengatakan
hukumnya yang mengeluarkan mani secara sengaja adalah membayar fidyah adza. Fidyah adza adalah fidyah yang diterapkan bagi orang-orang yang melanggar larangan ihram, yaitu puasa. Ya, ini alal ikhtiar, ya, boleh pilih. Puasa 3 hari, ya, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Ya, ini pilihan. Ini namanya fidyah adza. Kalau yang pertama, kelompok ulama yang pertama langsung ketok palu, pokoknya seekor kambing, dah titik. Ya, nggak ada pilihan. Sedangkan kalangan ulama yang lain, dan menurut Syekh Sami hafizahullah taala ini yang rajih, yang lebih kuat, ya, adalah seseorang dikasih pilihan untuk berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, cukup sekali saja, nggak perlu 3 kali makan. Kemudian dia juga bisa pilih antara menyembelih seekor kambing. Baik, kita sambung ke larangan yang ketiga. Melakukan akad nikah. Saat ihram tidak boleh melakukan akad nikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub." Seorang yang sedang ihram itu enggak boleh menikah, tidak boleh dinikahi, tidak boleh melamar bahkan. Jadi yang sedang ihram itu enggak boleh dia sebagai calon mempelai, pengantin laki atau perempuan. Enggak boleh juga dia kalau sebagai orang tua, bapak menikahkan putrinya sebagai wali karena dia yang menikahkan, atau dia baru niat untuk melamar juga tidak boleh. Ya. Ini termasuk larangan ihram. Larangan yang keempat, membunuh, ya, hewan, ya, hewan buruan. Qatlus sayd, membunuh hewan buruan. Hewan buruan di sini ada sifatnya. Yang dimaksud dengan hewan buruan itu adalah, ini perlu dicatat karena barangkali nanti ada di antara antum, ya, ada ayam liar, kayaknya enak nih di sate terus dipotong, ini bukan punya orang gitu ya. Apakah itu termasuk, ya, atau bukan, dijelaskan oleh ulama. Yang dimaksud sayd, hewan buruan itu adalah al-hayawanul barri, hewan darat. Ini satu kategorinya. Hewan darat. Mancing berarti boleh. Ya, zaman dulu ya, karena dulu kan lewat jalur laut biasanya. Al-hayawanul barri, hewan darat, al-ma'kul, yang boleh dimakan, artinya hewan halal, bukan hewan haram. Al-mutawahhish tab'an, yang liar. Yang liar. Ya, yang liar. Jadi sifatnya 3. Pertama hewan darat, yang kedua halal, yang ketiga liar. Ya, dia liar. Oleh karena itu, ayam termasuk enggak? Dia enggak liar dia. Ya, biasa ada di perkampungan, di perumahan. Tidak. Ya. Gitu. Dan dia halal. Tapi dia tidak liar. Maka boleh saja. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi 3 sifat itu yang harus diperhatikan. Jika ada hewan yang terkumpul padanya 3 sifat tadi, dilihat misalnya nih, burung merpati, ya, dilihat apa? Pertama dia hewan darat, ya, oh dia terbang pak, hewan udara, ya enggak, dia kan ada hidup, ya. Kemudian halal tidak? Oh iya halal, dia halal. Kemudian dia liar atau tidak? Dia liar. Ya, enggak semua orang itu pelihara burung itu dan tidak ada pemiliknya, itu liar. Nah, maka jika ada yang menangkap merpati ditembak atau dijaring, maka ini masuk dalam larangan. Kalau zaman dulu
ada apa namanya kijang atau kambing liar ya, hewan-hewan gurun gitu ya. Nah, itu termasuk. Tetapi kalau ada yang haram, misalkan hewan gurun, kalau yang orang datang dari Afrika, ya, ada hewan-hewan yang haram, hewan-hewan buas, ya, hewan buas itu kan haram, ya. Kalau diburu, maka dia tidak terkena larangan ini, karena yang membuat dia jatuh dalam larangan adalah hewannya tadi apa? Halal, kemudian dia liar dan dia hewan darat. Kalau kambing di peternakan nggak apa-apa berarti? Gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan bukan hewan buruan dia ya, iya, gitu. Itu namanya minta tolong dipotong. punya orang. Ya. Baik. Ya. Dan larangan berburu ini itu terkena untuk semua yang berkontribusi dalam menangkap hewan buruan ini. Yang berburu secara langsung artinya orang yang menangkap hewan buruannya terkena larangannya, juga ya bagi seorang muhrim yang menginstruksikan kepada seseorang, tolong dong saya mau kijang itu, atau saya mau kambing liar itu. Ada orang lain yang memburu hewan itu. Kita juga termasuk itu, terkena apa? Larangan ihram tadi. Kita yang menginstruksikan. Atau sekedar cuma ngasih petunjuk, di sana ada tuh kambing liar, cobalah. Dia nggak nyuruh, cuma ngasih petunjuk. Itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Lalu apa hukumnya? Ya, hukumnya haram dan balasannya adalah dia harus membayar menyembelih hewan yang semisal dengan hewan buruan tersebut, dan dijelaskan oleh ulama adalah memotong seekor kambing. Adapun hewan-hewan lain yang memang ada perintah dari Nabi SAW untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, ya, tikus, saat kita ihram, maka itu tidak mengapa untuk membunuh hewan-hewan tadi, ya. Atau cicak, ya, itu termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasul SAW. Maka tidak ada ya konsekuensi dosa dan tidak ada dam yang harus dikeluarkan. Taib yang kelima, larangan yang kelima adalah memotong rambut, ya, menggundulnya atau memendekkannya. Memotong rambut, ya, baik itu memotong habis atau menggundul atau hanya memendekkannya saja. Ini termasuk larangan ihram. Lalu para ulama berselisih, ya, berselisih pendapat kadar rambut yang seperti apa jika dipotong seseorang dikatakan telah melakukan larangan ihram. Apakah satu helai rambut dicabut oleh orang yang sedang ihram, lalu dia dikatakan telah melanggar larangan ihram dan wajib baginya membayar fidyah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak, artinya sehelai rambut pun dengan sengaja dicabut, maka itu dia telah jatuh dalam larangan ihram. Sebagian yang lain mengatakan rambut yang dikatakan masuk dalam larangan ihram, artinya kalau seorang melakukan ini dia telah dikatakan melakukan larangan ihram, adalah jika rambut yang dipotong atau dihilangkan itu dalam jumlah banyak yang kalau seseorang melihat maka orang menganggapnya itu adalah sampah. Contoh misalnya, kalau rambut setengah dipotong segini, dicukur, terus bertebaran rambutnya di bawah, di lantai, orang akan menganggap apa? Itu adalah kotoran
maksudnya sampah yang harus dibersihkan. Tapi kalau misalkan 2, 3, 4, 10 helai jatuh, orang akan menganggap itu biasa saja, rambut rontok. Jelas ya? Nah, jadi kadar yang dikatakan rambut itu adalah yang tidak boleh dipotong atau dicabut adalah kadar di mana kalau dia hilang atau dipotong, ya, orang mengatakan itu harus dibersihkan. Nah, itu baru dikatakan dia telah melakukan larangan ihram berkaitan dengan rambut. Dan ini yang lebih kuat Allahu a'lam dari sisi pendalilan, dan ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau memberikan alasan, argumennya adalah ada dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW saat ihram berhijamah. Tahu hijamah? Bekam di kepala. Nabi SAW saat sedang ihram melakukan bekam. Di mana? Di kepala. Antum tahu kalau orang bekam di kepala apa yang harus dilakukan sebelumnya? Cukur dulu kan bagian, ya, titik yang harus dibekam itu kan. Dan tentunya yang berbekam di kepala, enggak semua rambut kepala dicukur. Cukup apa? Titik di mana dia akan mengambil darah itu. Paling hanya 2 atau 3 cm atau 5 cm, sedikit. Nah, itu maka ya tidak mengapa. Dari keterangan itulah maka sebagian ulama mengatakan jika hanya 1, 2 helai, ya, atau bahkan 10, itu tidak masuk dalam larangan ihram. Allahu a'lam bishawab. Namun sekali lagi yang ahwat, lebih selamat adalah menghindari itu semua. Maksudnya apa? Saat sedang ihram, ya jangan cabut-cabut rambut kepala dengan dalih ada ulama yang bilang nggak apa-apa. Karena yang lebih selamat apa? Ya nggak cabut. Karena bagi yang mengatakan boleh pun tentu mengatakan umrohnya nggak masalah atau hajinya nggak masalah karena dia nggak cabut. Ya, begitu juga orang ulama yang mengatakan yang namanya larangan ihram itu, ya, rambut yang dikatakan masuk dalam larangan ihram adalah yang mutlak, ya, mutlak dalam artian setiap helai rambut pun kalau dicabut dengan sengaja maka jatuh dalam larangan ihram. Intinya sebaiknya jangan, ya, cukur rambut atau potong rambut, cabut 1 helai atau 2 helai, sebaiknya jangan. Kalau sudah terjadi, ya, ada pendapat yang mengatakan tidak mengapa. Larangan yang ke-6, potong kuku. Potong kuku. Memotong kuku termasuk larangan ihram. Namun jika ada kuku yang patah dan misalnya kita kesandung, ya, sedang jalan tersandung terus ada yang sobek, ya, kukunya terbelah sedikit gitu, ya. Kalau dibiarkan itu malah menyakiti jari kita. Nah, dalam kondisi seperti itu wajib dihilangkan kuku yang patah tadi atau yang sobek tadi, dan tidak ada konsekuensi apapun yang harus dia tanggung. Artinya dia tidak berdosa dan dia tidak harus membayar dam. Yang ke-7, larangan ihram yang ke-7 adalah memakai parfum. Yang dimaksud dengan memakai parfum di sini adalah setelah ihram. Ya, setelah ihram tidak boleh memakai parfum di badannya apalagi di pakaiannya. Tidak boleh memakai parfum di badannya, di pakaiannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan pada minumannya. Antum tahu za'faran kan, ya? Za'faran itu punya wangi yang khas. Jadi kalau di sini antum kalau lihat di sini ada yang jual syai za'faran. Ya, teh za'faran. Jadi teh campur karak tambah halib, ya, susu, dikasih za'faran. Ya. Memang harum dia, wangi jadinya tehnya itu. Nah, ulama mengatakan
Untuk yang semisal seperti ini, minuman seperti ini yang ada wanginya, karena zafaran zaman dulu itu memang dipakai untuk parfum. Dan sampai sekarang ada parfum yang aroma saffron. Zafaran itu saffron. Ya, itu nggak boleh. Sampai pada batas itu. Mereka sebagian ulama mengatakan bukan hanya parfum ditaruh di badan, di kain ihram, juga sampai pada makanan dan minumannya. Oleh karenanya sebaiknya adalah hindari hal-hal yang berkaitan dengan parfum. Kemudian catatannya adalah ini khilaf yang panjang di kalangan ulama, apakah sabun mandi yang wangi dikategorikan sebagai parfum? Jawabannya Allahu a'lam bishawab, itu tidak termasuk kategori parfum. Karena orang-orang sekarang tidak mengatakan jika ada yang memakai sabun mandi yang wangi lalu dikatakan dia sedang berparfum. Ya. Jadi kalau ada orang mau pergi ke hajatan lah atau mau pergi ke pesta, ya, terus dia semprotkan air sabunnya, terus dikatakan oh ini adalah parfum, tidak. Ya. Orang-orang itu pada umumnya tidak mengatakan sabun adalah parfum. Jadi memakai sabun yang punya aroma wangi itu juga itu tidak dimasukkan dalam kategori larangan ihram karena bukan termasuk parfum. Ya. Ya, termasuk deterjen, sabun untuk cuci pakaian, ya, yang memiliki aroma wangi, ya itu juga tidak termasuk larangan ihram. Allahu a'lam bishawab. Cuma lagi-lagi kalau dikatakan mana yang lebih selamat, hindari. Yang lebih selamat, hindari. Ya, saya hanya bicara hakikat hukumnya demikian. Ya. Yang ke-8, larangan ihram secara khusus adalah bagi laki-laki menutup kepala. Menutup kepala dengan sesuatu yang melekat dengan kepalanya. Menutup kepala dengan sesuatu yang melekat atau menempel dengan kepalanya. Seperti peci, topi, ya, itu tidak boleh bagi laki-laki. Ya. Garis bawahi yang melekat, yang nempel. Artinya pakai payung boleh. Ya, berteduh di bawah pohon boleh. Ya. Pokoknya yang menempel, ya, peci, topi, ya, atau apa lagi? Contohnya kain, ya, selendang, terus diginikan kayak gutroh. Gutroh di sini imam pakai saat sholat, ya. Dipakai seperti itu nggak boleh, ya, nggak boleh menutup kepala. Ya. Tutup aja pakai sambil tiduran, tutup pakai handuk kecil atau sapu tangan. Ya, kepala ya. Kalau muka nggak apa-apa, karena nutup muka. Kalau arahnya dari atas nggak boleh. Kalau misalkan kita sedang tidur, berarti yang kita tutup apa? Muka gini. Nah, gitu ya. Biar segar. Atau misalkan silau mau tidur tutup dengan handuk kecil gini ke wajahnya saja, itu boleh. Tapi kalau dia tutup sedang tidur selimutan, terus sambil tutup kepalanya gitu, ya, seperti orang yang kedinginan gini, nah itu nggak boleh. Oleh karenanya, cuma ini perlu dicatat, semua larangan yang tadi disebutkan itu tidak ada konsekuensi dosa, tidak ada bayar dam kalau dilakukan karena tidak tahu hukum atau karena ketidaksengajaan. Ini semua berkonsekuensi, harus bayar dam, menanggung dosa kalau dilakukan dengan sengaja. Kenapa saya mau sebutkan ini? Tadi Bapak jelaskan, ya, tutup wajah dengan handuk, atau saat nanti tiba di hotel karena dingin, selimutan. Ya, selimutan nih yang Bapak nih, selimutan karena masih pakai kain ihram misalnya. Boleh atau tidak selimutan? Boleh. Walaupun nutup badan. Karena apa? Selimut itu bukan pakaian. Yang nggak boleh itu adalah kain yang dibentuk, dijahit menyerupai bentuk badan. Ada lengannya, ada lengan kakinya, ya.
ada bentuk badannya. Jadi kalau antum selimutan, ya nutup badan semua, itu tidak terkena larangan ihram. Tapi terkena larangan ihram kalau kepalanya ditutupi begini nempel. Nah, itu terkena larangan ihram. Pertanyaannya, saya lagi asik tidur, awalnya nggak tutup kepala. Nah, yang namanya orang lagi tidur ya kan, nggak tahu. Pas bangun-bangun keadaannya, saya nutupi semua kepala. Ada denda nggak? Enggak. Tadi catatannya itu semua ya, kalau dilakukan tanpa sengaja, maka tidak ada konsekuensi apapun. Pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Ihram yang di badan kita taruh di atas kepala, nggak boleh berarti? Ya nggak boleh. Pokoknya intinya apapun yang membuat kepala tertutup dengan sesuatu yang menempel, apakah itu dari kain luar ataukah dari kain ihram sendiri, itu tidak boleh. Yang kesembilan, ya, yang kesembilan adalah larangan memakai kain yang berjahit. Maksud yang berjahit sini perlu dikasih keterangan ya. Yang dimaksud dengan kain berjahit adalah setiap kain yang dijahit dengan bentuk badan, bukan kain yang ada jahitannya. Ini perlu dipahami karena sebagian travel umroh kain ihramnya ada logo travelnya ya, umroh magfirah, travel magfirah, ada tuh bordirannya. Ya, wah ini gimana nih saya pakai kayak gini, boleh nggak? Ah, boleh. Itu kain ihram bordiran di situ tidak tidak membuat dia jatuh dalam larangan ihram. Ya. Jadi yang perlu dipahami adalah kain yang berjahit maksudnya adalah kain yang dijahit dengan bentuk badan, ada lengannya, ada bagian badannya, ada lehernya dan seterusnya. Kemudian yang berjahit selama itu bukan dalam bentuk badan maka dibolehkan, seperti ikat pinggang, seperti sendal berjahit atau jam tangan yang strapnya kain, ya itu juga dibolehkan, ya. Kaos kaki nggak boleh, ya. Kaos kaki bagi laki-laki nggak boleh, iya. Batasan sendal Iya nanti kita bahas ya. Iya nanti. Al-mahdzur yang ke-10 tadi 9, tambahan ini untuk perempuan. Yang ke-10 adalah intiqabul mar'ah, yaitu cadar bagi perempuan. Apa yang dimaksud dengan cadar? Itu adalah kain penutup wajah yang menempel dengan wajahnya. Jadi memang disematkan di jilbabnya, itu namanya niqab. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, saya nggak mau dilihatin lelaki yang bukan mahramnya, jilbabnya panjang, terus ketika ada laki-laki lewat ditutupkan begini, maka itu tidak mengapa, ya. Yang nggak boleh itu adalah yang nempel di wajahnya terus. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada lewat, misalkan pakai lengan baju ibu-ibunya lebar begini gitu ya, nah gini menutupkan begini ibu-ibu itu boleh. Jadi yang dimaksud dengan menutup wajah adalah niqab atau cadar yang menutupi wajah seorang wanita. Karena Nabi SAW mengatakan wala tantaqibul mar'atul muhrimah. Seorang wanita muhrimah jangan memakai niqab, jangan memakai cadar. Yang ke-11, larangan ihram adalah menggunakan sarung tangan. Ya. Beberapa saat yang lalu ada yang tanya ke saya, ibu-ibu yang pakai manset, ya, yang pengait penutup lengan tangan sini, ya, supaya kalau angkat tangan nih nggak tersingkap lengannya, ya, hanya dikaitkan di sini, ya, kain gitu ya. Nah itu tidak termasuk quffazain, bahasa Arabnya quffazain, sarung tangan. Ya, manset itu tidak termasuk. Kenapa? Karena tidak menutup sebagian besar tangan. Yang dimaksud
sarung tangan adalah menutup jari jemari dan telapak tangannya. Itu yang ya tidak boleh bagi perempuan. Dan ini sebagian ulama mengatakan termasuk larangan bagi lelaki juga. Jadi menggunakan sarung tangan ini dilarang baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi mencakup keduanya. Dan tadi Pak Angga singgung berkaitan dengan sendal. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, berkaitan dengan ihram jangan pakai thawb, jangan pakai qamis. Nabi SAW, la yalbas al-qamis, jangan pakai qamis, gamis, ya, pakaian yang ma'ruf berjahit. Kemudian pakailah sendal, ya, jangan pakai sepatu. Tapi lalu Nabi SAW katakan, kalau tidak dapat sepatu, maka potong bagian atasnya supaya agar tidak menutupi kedua mata kaki. Jadi yang dilarang dalam hadis tersebut adalah sepatu. Dalam bahasa Arabnya adalah khuf. Dalam bahasa Arab itu ada namanya khuf, ada namanya hidha, ya, ada namanya lagi jum-jum, ya, macam-macam. Jadi hakikatnya kalau di kita sebenarnya ada slop, ada sendal sepatu, ya, sepatu sendal, ada sepatu boot, ya. Nah, yang dilarang itu apa? Yang menutup mata kaki. Ada lagi sepatu askari yang sampai sini, sebetis, ya, sepatu tentara. Nah, itu yang dilarang tuh. Atau ada sepatu musim dingin yang sampai setengah betis, nah itu dilarang, ya. Apakah ini khusus laki-laki dan perempuan? Ya, tapi perempuan dia bisa pakai kaos kaki, nggak masalah karena aurat, ya. Jadi untuk ibu-ibu ya nggak apa-apa, ya pakai sepatu itu nggak apa-apa. Yang laki-laki itu yang nggak boleh adalah jika sepatunya menutup mata kaki. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh itu adalah yang menutup mata kaki. Seperti sepatu boot tadi, ya, yang menutup mata kaki. Lalu yang tidak menutup mata kaki boleh. Ini pendapat sebagian ulama yang pertama, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer sekarang seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan dikategorikan dengan sepatu yang tidak menutup mata kaki adalah sepatu sendal, yang setengah sepatu setengah sendal. Jadi menutup sebagian punggung kakinya saja, belakangnya terpotong, ya, seperti sepatu sendal cross slop gitu, ya. Ya, slop namanya, ya. Ya, belakangnya nggak ada. Nah, itu boleh untuk, ya, pendapat yang pertama ini, karena satu, dia hakikatnya dibilang sepatu juga bukan, dan kalaupun mau dikatakan sepatu tidak menutup mata kaki. Taib. Pendapat yang lain ada, dan ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mutlak, ya, semua jenis sepatu, ya, baik yang menutup mata kaki ataupun tidak menutup mata kaki, asalkan menutup sebagian besar kaki, maka tidak boleh. Nah, Pak Angga pernah tanya, ada sepatu kayak tadi slop, kan punggung kakinya tertutup, jari jemarinya juga tertutup, kan? Nah, maka menurut jumhur ulama, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini semua mengatakan nggak boleh. Ya, jadi sepatu slop, sendal slop, ya, atau sendal cross itu, ya, krok itu nggak boleh menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Walaupun di bawah mata kaki, itu nggak boleh, ya. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita yang lebih hati-hati adalah pakai sendal biasa saja, contohnya baik sendal jepit, ya, atau sendal gunung, ya, sendal gunung. Kenapa boleh?
karena ujung kakinya tersingkap. Ujung kakinya tersingkap. Nah, itu dibolehkan. Ya. Iya, kalau sendal gunung itu kan ada yang nutup mata kaki tapi ini kelihatan ya. Itu juga boleh berarti. Iya. Karena ada talinya gitu kan. Iya. Tali yang nutup Tali yang dimaksud untuk menutup mata kaki itu tidak yang dianggap sebagai menutup secara keseluruhan, karena dia hanya tali yang membuat mengikat agar tidak lepas, itu nggak jadi masalah. Dan Ya. ini berlaku laki-laki perempuan. Iya, laki-laki perempuan. Nah, ya jadi ya. Jadi sendal gunung ya itu boleh dipakai ya, dan ini lebih selamat tentunya agar keluar dari perselisihan di antara para ulama. Ya, begitu ya, itu berkaitan dengan sendal yang dipakai. Ya. Dan larangan-larangan yang tadi disebutkan ya baru terkena hukum kalau dia dilakukan dengan sengaja. Itu yang perlu diingat tadi. Dengan sengaja dan bukan karena kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum. Kalau dia tidak tahu tentang hukumnya lalu melanggar, atau tidak sengaja lalu melanggar, atau yang ketiga karena ada hajat. Ya, itu tidak mengapa, tapi dia tetap harus membayar fidyah. Bedanya kalau yang karena lupa, karena tidak sengaja, nggak ada konsekuensi apapun, nggak ada kena dam, kena dosa juga tidak. Tetapi kalau dia ada suatu kebutuhan, lalu melanggar salah satu keadaan tadi, larangan tadi, maka dia tidak berdosa, tapi dia ada kewajiban membayar dam. Apa contohnya? Dulu sahabat Nabi SAW di zaman dulu, ada yang terkena musibah dalam artian ujian, banyak kutunya di rambutnya, gatal. Jadi ada salah seorang sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, aku banyak kutunya wahai Rasulullah, nggak tahan, boleh nggak saya gundulkan kepala saya? Nabi SAW, silahkan, tapi kamu bayar dam. Ya, sembelih kambing. Jadi jika ada suatu keadaan tertentu darurat harus melanggar larangan ini, maka boleh lakukan tapi harus bayar dam, tapi tidak berdosa. Ya, itu saja kajian untuk hari ini. Insya Allah besok ya prakteknya ya dengan saya luangkan untuk bertanya berkaitan dengan ibadah hajinya insya Allah taala. Baik. Waktu yang tersisa jika ada yang bertanya saya persilakan. Lengkap, sudah selesai. Nggak ada qadha sah. Nggak ada qadha seperti yang tadi melakukan larangan ihram dengan hubungan badan. Walaupun rukun-rukunnya masih ada beberapa yang belum. Tidak, ya. Itu kalau sudah dia melakukan syarat, maka ya sudah. Bersyaratnya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Ya. Ya Allah, kalau seandainya saya terhalang dari ihram saya, ada haji saya atau umrah saya, maka ya tahallul saya adalah saat saya terhalang dengan sebab-sebab tersebut, misalnya dengan bahasa Indonesia. Tapi disebut ya, bukan dengan hati, disebut. Sebagaimana ihram juga dilafadzkan, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Jadi silahkan. Iya. Tetap ucapkan jika memang dikhawatirkan ya keadaan tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi termasuk buat laki-laki, karena masing-masing di antara kita mungkin punya kondisi kesehatan yang berbeda ya. Lalu berpikir kayaknya kemungkinan saya nggak kuat nanti, boleh disyaratkan saat di miqat setelah dia ihram. Nah, iya termasuk. Ya, sebelum mengatakan labbaik umrah atau labbaik hajj. Ya. Iya, termasuk yang nggak boleh. Ya. Karena dalam masker itu ya seperti makna niqab, dia melekat di wajah dan terus menerus. Berbeda dengan tadi yang saya gambarkan, ya karena suatu keadaan harus tutup dengan lengan bajunya atau dengan ujung jilbabnya,
ya maka itu tidak masalah. Ya, kalau masker kan nempel terus. Sebenarnya bukan masalah yang saya soroti adalah apakah hukum penggunaan alkohol dalam parfum, apakah dia dibolehkan atau tidak. Kenapa? Ini berkaitan dengan najis atau tidaknya alkohol. Ya. Dan ini juga adalah perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Namun dalam hal ini saya ambil pendapat yang mengatakan bahwa alkohol bukanlah termasuk yang najis. Jadi bukan zat yang najis. Sehingga campuran alkohol pada parfum itu tidak menyebabkan seseorang memakai sesuatu yang najis di badannya atau di pakaiannya. Oleh karena itu konsekuensinya jika skincare atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang semisal yang ada campuran alkoholnya lalu terkena badan, ya maka hal itu tidak mengapa karena dia suci. Karena dia suci, ya tidak perlu dibersihkan sebelum melakukan ibadah sholat misalnya. Ya, tapi ingat sekali lagi yang dilarang adalah menggunakan parfumnya setelah selesai ihram. Artinya setelah dia mengatakan labbaik umrah atau labbaik hajjan, tidak boleh menggunakan ya parfum, baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol. Kalau tadi dikatakan skincare, ya dioleskan ke kulit, ya maka itu tidak mengapa karena memang hukum alkohol sebagian ulama mengatakan bukanlah sesuatu zat yang najis. Nah, Allah alam bisawab. Deterjen yang memiliki parfum ya sangat wangi, ya tadi seperti yang saya katakan ini bukan sesuatu yang disepakati, tapi untuk hal ini ya tidak mengapa seseorang mencuci kain ihramnya, misalkan ke laundry, ya, atau dia sudah bawa kain ihram cadangan, ya yang sudah di laundry dan wangi, maka dia boleh menggunakannya karena sebagian ulama mengatakan itu bukanlah masuk dalam kategori parfum. Tambahan lagi berkaitan dengan kain ihram. Ini pernah ada yang tanya, saya lupa di sini siapa yang pernah tanya. Model kain ihram sekarang ini ada yang dalam bentuk seperti rok perempuan. Kayak sarung. Ya, ada karetnya. Ya, ada karetnya. Nah, ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Saya sampaikan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau sudah ada yang punya itu dan sudah punya itu, sudah beli yang seperti model itu, maka silakan, ya karena sebagian ulama yang mengatakan itu tidak dikatakan seperti pakaian, ya itu dibolehkan. Tetapi jika belum punya maka hindari. Karena ada sebagian ulama mengatakan itu termasuk larangan, yaitu pakaian kain yang berjahit. Ya, untuk yang laki-laki. Jadi ada modelnya kayak sarung gitu ya. Nah, atau ininya juga dibentuk ya lengan lebar sini ya, ada jahitan di sininya. Nah, itu jangan gunakan yang seperti itu. Hindari. Karena apa? Khilafnya kuat juga di kalangan ulama. Jadi sebaiknya 2 helai kain, izar bagian bawah dan rida yang untuk menutup bagian atas tanpa ada ya model jahitan seperti layaknya sarung ataupun jubah. Nah, kalau tersingkap tidak sengaja sedikit ya, bagiannya kan nggak banyak. Iya. Pas lagi. Ya nanti oleh karenanya nanti kita praktekkan ya gimana biar nggak copot-copot atau nggak geser-geser gitu ya. Ketutup depan, nanti belakangnya ketarik. Taib. Kalau belakang nggak masalah. Kalau belakang nggak apa-apa. Ya. Taib. Punggung laki-laki itu bukan aurat. Punggung yang di bagian belakangnya. Iya, bagian sini. Iya, kalau sampai sampai terlihat belahannya itu aurat. Itu aurat besar. Itu termasuk aurat besar, ya. Oleh karena itu perlu di sini makanya perlu dikatakan
aurat yang tersingkap karena tidak sengaja, ya, dan sedikit, seperti misalnya seorang wanita tersingkap rambutnya sedikit, tidak sengaja, ya, saat pakai mukena atau pakai jilbabnya, ya, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya, ya. Begitu juga seorang laki-laki, ya, tersingkap sedikit daripada auratnya, ya, yang itu dia tidak sengaja, maka insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya, karena dia sudah dari sejak awal berusaha semaksimum mungkin untuk menutup auratnya. Nah, nggak boleh. Jadi untuk laki-laki, ya, celana dalam model apapun, longgar bagaimana, ya, karena dalam bentuk badan ada lubang untuk kakinya kan, ya, masuk. Nah, nggak bisa, ya, tidak dibolehkan. Ya, untuk yang para jemaah haji, mereka tidak kurban, ya. Kurbannya itu adalah masing-masing daripada jenis hajinya. Kalau yang haji qarin dan tamattu', maka itu hadyu. Disebutnya hadyu sebagai sunnah yang harus, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jamaah haji qarin. Ya, qarin itu yang menggabungkan ibadah umrah dan haji. Yang kedua tamattu', untuk orang-orang yang memilih haji tamattu', yaitu umrah sendiri, haji sendiri dalam satu waktu, maka disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih hadyu, disebutnya hadyu. Jadi itu sudah kewajiban atau cukup baginya hal itu. Jadi tidak ada lagi untuknya berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah, karena memang pelaksanaan penyembelihan hadyunya itu adalah di tanggal 10 Dzulhijjah nanti, ya, setelah lempar jamrah Aqabah, ya, kemudian menyembelih hadyunya masing-masing, atau boleh mewakilkan kepada orang lain bagi yang haji qarin ataupun haji tamattu'. Nah, jadi kalau dikatakan itu adalah ibadah yang terpisah, maka yang sedang berhaji tidak, ya, berkurban lain. Saya meniatkan ini kurban, ini hadyu, tidak, Allah a'lam bishawab. Nah, dia niatnya sudah pas lewat mikot, niatnya saat itu ada niat mau umroh enggak? Masih misalnya Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya udah lewat aja, nggak apa-apa. Nanti kalau dia di Jeddah, dia mikotnya, ya, dari Jeddah itu sendiri. dari Jeddah sendiri. Iya. Karena itu tadi, ya, di mana dia sudah sampai ke melewati miqat, kemudian dia ada di posisi di Jeddah, ya, maka dia bisa umroh atau miqat dari sana. Tapi itu saja, ya, kita cukupkan. Insyaallah ketemu lagi besok, ya, di jam yang sama insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.